sejauh mana pengaruh sholat yang kita kerjakan terhadap muamalah kita, serta ikhlasnya kita untuk bermuamalah, beramal soleh, dan sudahkah kita melaksanakan sesuai anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas menjelaskan bahwa sholat memiliki makna yang sangat luar biasa tentang perlindungan hamba melalui sholatnya, yang mana sholat ini dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar secara otomatis. Perbuatan keji dan mungkar ini ialah iri, dengki terhadap sesama, menyombongkan diri, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa bangga terhadap amal yang dia kerjakan, riya, ujub, dan lain sebagainya. Maka jika sifat-sifat tersebut melekat pada seorang muslim, maka dipastikan sholat orang tadi tidak benar dan belum beres terhadap keikhlasannya, karena bertentangan dengan ayat di atas. Yang mana hal ini dikuatkan dengan firman Allah dalam surat Al-An'am 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam. Saya akan cerita sedikit. Ini adalah gambaran yang ada di masyarakat kita. Saya pernah melayat yang ketika setelah sholat subuh waktu itu ada dua orang ibu. Dan dua orang ibu ini, mereka ini ngobrol. Nah, ngobrolnya ini masalahnya lain. Dia ngobrol, wah, tadi malam saya sholat tahajud sampai capek. Kemudian ibunya yang satunya juga bilang, tidak kalah aja dia ngomong, saya juga sholat tahajud sampai habis subuh belum selesai. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang riya. Ketika orang itu melakukan perbuatan riya, maka amalannya oleh Allah dihapus. Fa'ahbatu a'malahum, kata Allah. Allah mengatakan fa'ahbatu a'malahum, maka amalan mereka dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita beramal niat ikhlas karena Allah, maaf ini ibaratnya dengan masuk ke WC, buang air besar, lalu apakah jenengan pernah melihat apa yang ada di WC? Tidak akan mungkin jenengan melihat amal-amal fotoan yang ada di WC jenengan lihat. Itulah hakikat daripada ikhlas. Ketika kita melaksanakan sholat tahajud, sedekah, dan lain sebagainya, kita tidak akan memamerkan amal ini terhadap manusia. Pamerkanlah kepada Allah. Jangan menjadi orang terkenal di muka bumi ini, tapi jadilah orang terkenal di penduduk langit. Penduduk langit mengenal hamba-hambanya yang ikhlas dalam beramal. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat lebih tinggi orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu mengetahui bagaimana dia akan beramal. Di dalam pondok-pondok ada buku yang bernama Al-Ilmu Qabla Qaul wal Amal. Orang yang berilmu itu setelahnya akan bicara dan beramal, tapi harus berilmu dulu.
sejati. Dan dijelaskan secara gamblang dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Kahfi 103 sampai 104. Qul nunabi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Nabi, apakah perlu kami beritahukan tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dan kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat amal yang sebaik-baiknya. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tidak ridho, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari nerakanya, wal-iyadzu billah. Dan semoga kita dipertemukan di bulan Ramadan yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu